Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya hujan tak kantuk kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nastahdi. وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى الله توبة نصوحا. Kau sengaja Pak, dia jatuhkan tu. Ya. Ketua yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, selawat dan salam untuk baginda Nabi. Kau waktulah pendek Pak. Kalau istilah tebu Pak, ikolah di penghujung Pak, manilah kurang. Dan manilah kurang. Semoga tetap Bapak semangat. Kemudian saya menyampaikan fikih tentang korban itu. Fikih itu Bapak-bapak ada beberapa aspek. Satu, dawabit namanya. Yang kedua, nazariyah. Yang ketiga, maqasid. Yang keempat, hikmah. Apa itu dawabit? Dawabit itu aturan yang diberlakukan oleh Nabi untuk dilakukan dalam konteks korban. Korban itu dilakukan masyru'iyatun li'annahu min syiar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Awak berkorban itu, bapak-bapak, ibu-ibu, menghidupkan syiar Nabi Ibrahim, kakek kita Pak. Kakek kita secara syariat. Jadi korban itu gunanya menghidupkan kembali syiar Nabi Ibrahim. Itu bahagian dalil dari mulia maulid Nabi Ustaz. Kalau saya kan orang terbiar nih Pak, orang NU. Itu namanya jawami al-kalim, prinsip hukum umum. Itu dalil boleh maulid Nabi kerana ada petunjuk dalil umum. Ditambah dengan kenapa engkau puasa pada hari Senin ya Rasulullah? Hadza yaum wulidtu fi. Saya dilahirkan pada hari Senin. Jadi nanti Bapak kalau ditanya mana dalil maulid Nabi ni ya. Jadi Aidul Adha itu memperingati Nabi Ibrahim. Jadi itu dia dawabit. Kemudian hukum sebagaimana disampaikan tadi, sunnatun muakkadatun. Yang membagi-bagi hukum itu bukan Nabi Pak. Ada orang terlalu militan, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau ditanya apa hukum korban,
sunnah katanya. Padahal dia juga bid'ah, Pak. Enggak ada Nabi bilang sunnah, Pak. Jadi ada orang katanya tidak bermazhab, tapi hukum mazhab diambil. Kenapa hukum itu dibagi-bagi oleh ulama? Karena ada potensi makna hukum yang dipahami dari ayat dan hadis Nabi. Jadi hukum itu tidak pernah dibagi-bagi oleh Nabi, ulama yang membagi. Jadi selagi dia mengatakan sunat duha itu sunat hukumnya, korban sunat, sembahyang tasbih sunat, berarti dia mengikuti mazhab gitu, Pak. Tanpa dia sadari. Jadi korban itu sunnatun muakkadatun. Kalau Hanafi wajib. Apa ukurannya sunat muakkad itu bagi yang mampu? Sekalipun mampu, Pak. Kalau dalam mazhab jumhur ulama itu tetap sunat muakkadatun atau dikategorikan mampu. Apa kategori mampu? Begini, Pak. Kategori mampu. Biaya hidup awak 1 bulan 5 juta. Gaji pokok 5 juta. Beli beras 2 karung. Uang sampah, uang lampu. Beli lauk pauk. Biaya DLL. Maka habislah biaya hidup 5 juta. Kalau hanya 5 juta itu pendapatan kita 1 bulan itu ketika bulan Zulhijjah, maka awak dikategorikan tidak mampu. Sekarang masuk hela. Dibuatlah hela syariah, upaya. Ada upaya 2 dilakukan oleh pengurus masjid. Jadi ada 2 upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid dengan cara taksid. Taksid kok dibayar angsuran. Ada 2 bentuk. 1, boleh menggunakan hutang. Pergi ke tukang hewan tu, Pak, saya hutang hewan ini 1 tahun. Kami bawa ke masjid untuk dikorbankan. Bekok dibayar angsu. Boleh. Cuman kembali ke pulang ke awak. Lain nekat atau enggak? Yang kedua dengan cara berhutang. Bentuk taksidnya begini. Diansu kamu soji iko Ustaz uang korban ambo untuk tahun 2027 besok. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dibayu kini untuk tahun 2027. Dikiaskan kepada jamak takdim. Itu yang dilakukan oleh pengurus masjid. Kenapa kambing itu hanya untuk 1 orang? Di mana dalilnya? Mengkiaskan Ismail diganti 1 kibas. Menggunakan kias analogis hukum. Kalau awak berkorban dengan ayam, boleh Ustaz. Namanya bukan korban, bersedekah. Bukan tak boleh. Awak Ustaz bersedekah ke uang kampung. Saya paham bahasa apa, Pak? Ini kadang-kadang bahasa Melayu tok ni. Dipotong ayam bismillahirrahmanirrahim, kemudian dibagikan ke orang kampung. Namanya tidak korban secara ibadah mahdoh tapi sedekah. Tapi bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Penyembelihan. Kata Nabi, la ta'kulu ma la yuzkar ismullah. Jangan kamu makan kalau benda itu disembeli atau tidak menyebut nama Allah. Komponen yuzkar itu ada 2. 1 berbunyi taswid, bis atau berdesus. Yang kedua harokah, mulut manggari kata orang Minang. Ada ibu-ibu membeli ayam nyo buang ke tong sampah. Kenapa ibu buang? Tak bergerak mulut dah Ustaz kira. Makanya sembahyang baca dalam hati batal. Maka penyembelihan hewan itu bismillah, Allahumma taqabbal. Kalau diam penyembelih itu maka korban batal. Korban batal, tidak sah. Di dalam ayat ada ayat hurrimat alaikum al-maitata wad-damu wa lahmal hizir
wa ma uhilla li ghairillah. Ada dua yang paling komponen situ Pak. Satu, bangkai. Apa bedanya bangkai dan yang disembeli bukan untuk Allah? Kenapa dua situ lapasnya Pak? Yang bangkai, ayam kalau ditabrak mobil, hati-hati Pak Bapak. Kalau 90% ini akan mati, jangan disembeli. Tak boleh. Karena sudah separuh mati. Tak sah disembeli. Kalau masih ngeletak-ngeletak biasa, boleh disembeli. Yang kedua, dibaca bismillah tapi tidak digunakan untuk lillahi ta'ala. Mana bantai ayam tapi gunanya untuk tumbal. Dipasang 3 titik, 4 titik, 5 titik sebab ada jin yang meminta. Enggak boleh. Itu tidak dibolehkan. Makanya dibunyikan dua. Al-maitata wa ma uhilla li ghairillah. Tidak boleh menggunakan fasilitas Allah untuk kepentingan yang bukan Allah. Maka daging korban itu disembeli untuk Allah. Siapa yang menerima diwakilkan kepada yang fakir miskin. Orang fakir miskin itu mewakili Allah. Luar biasa. Sekarang masuk tauziah, membagi. Boleh memberikan daging ke luar daerah atau antar dual seperti Palestina, itu memang dianjurkan oleh Mufti Mesir. Apa penyembelih? Orang miskin. Bapak penyembelih orang miskin. Laibulia dilabiakan ta'unya Ustaz. Kenyataan di masjid, petugas penyembelihan itu nyuagak daging-daging yang padik-padik tu Pak. Boleh enggak? Atau dilebihkan? Kalau tiap rumah 1 kilo, yang penyembeli dapat 5 kilo. Boleh apa tidak? Yang tak boleh itu bapak-bapak, ustaz-ustaz, asatis, ustazah mengupahkan daging itu dijadikan upahan kepada jazar. Dalilnya apa? Sayyidina Ali berkorban, ditanya oleh Nabi, mana daging kamu Sayyidina Ali? Saya bagikan wahai Nabi. Kata Nabi, ang jem bagian ke jazar. Ada kemungkinan jazar yang dimaksud Nabi itu orang kaya. Orang kaya. Tetapi kalau kita melebihkan daging kepada petugas begal, maka itu dibolehkan dan itu manusiawi Pak. Nyupaya bekerja Pak. Nak boleh dilabian loh. Dibolehkan. Kemudian kata pembegal, Pak, saya siap menjadi penyembeli korban Bapak, tapi saya minta jantungnya. Jantung, hati onta itu obat Pak. Apakah itu dibolehkan? Maka itu dibolehkan karena substansinya sudah terwujud. Nyo awak membantu Pak. Ikonyo sakit, dibantu dengan obat dagingnya daging onta. Atau hati kerbau itu menjadi obat bagi dia, maka itu dibolehkan. Apa landasan hukumnya Ustaz? Modeko Pak, itu main kias. Tetangga awak kalau nak makan, maka awak punya tanggung jawab. Kemudian awak bernazar, sehat ni Ustaz, sudah sakit, maka saya bernazar 6 juta. Diagen ke tetangga Pak. Tetangga itu memang kewajiban awak. Tabayu utang 2 Pak. Nazar, tabayu, utang ke tetangga, tabayu. Sama juga perempuan berhubungan badan. Belum mandi, datang haid. Kapan mandi? Ditunggu haid 7 hari ke depan. Nasib malang meninggal dia Pak. Berapa kali dimandikan? Saya tanya sama ibu-ibu 3 kali Ustaz katanya. Untung jenazah kalau mati Pak, kalau hidup ngamuknya. Jadi cukup mandinya mandi jenazah. Iza ijtama'a amrun min jinsin wahid walam yahtalif maqsuduhuma dakhala ahaduma alal akhar. Maka awak bagi orang miskin sampiang rumah dengan nazar itu utang tabayu 2.
itu dibolehkan. Kalau tukang jazarnya itu miskin, dilebihkan untuk dia, itu dibolehkan. Jangan diakatkan, ambo siap menyembeli Ustaz, tapi 40 kilo untuk ambo, itu yang upah. Tapi kalau tidak, dilebihkan saja, itu manusiawi, tidak masalah dan dibolehkan. Boleh melakukan korban untuk orang yang meninggal dunia. Kalau kami orang Tarbiyah, orang NU, dibolehkan. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau mati awak, badan kau kaku, Pak. Tak bisa punya aktivitas. Apa penggantinya? Penggantinya 3. 1, sedekah. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, anak. Jadi anak itu sekalipun dia tidak berdoa, orang tuanya dapat pahala. Jadi hadis itu menurut kami pengganti awak yang mengamalkan. Itu makanya saya bapak-bapak, boleh jantung kau dihibahkan kepada orang yang hidup. Kata Yusuf Qaradawi, boleh. Saya punya syarat, Pak. Syaratnya anak, tarik kerabat orang yang soleh. Kalau narkoba, Pak, awak bagi saham, abi awak, Pak. Cuman kedokteran awak belum sampai ke situ. Maka di mana dikiaskan kepada haji, anak melakukan untuk ibadah orang tuanya yang sudah meninggal. Prinsip hukumnya Bapak-bapak, amal yang dilakukan oleh ahli kerabat awak didoakan untuk orang yang meninggal, itu menurut kami sampai. Kalau tidak sampai, tidak usah dikirim, Pak. Ini simple saja. Bapak kalau tak yakin, jangan dibuat. Kalau yakin, lakukan. Makanya saya yakin, Pak, apa yang dilakukan oleh anak untuk orang tua dibolehkan. Dan itu sampai.